Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pada siang kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua limpah nikmat-Nya. Terkhusus nikmat iman dan Islam serta nikmat sempat dan sehat. Dengan nikmat itu dimudahkannya kita untuk selalu beraktivitas dalam keseharian kita dan dimudahkannya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu marilah kita gunakan potensi nikmat yang Allah berikan pada kita semua untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam teruslah kita curahkan kepada uswah suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, dengan nantiasa menjalankan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. InsyaAllah kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Menyambung pelajaran tauhid kemarin, ya, sekarang masuk kepada pasal 2, yaitu sumber-sumber akidah shahihah dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, sumber-sumber akidah yang shahihah. Perkara akidah itu bersifat tauqifi. Apa yang dimaksud dengan tauqifi? Yang dimaksud dengan tauqifi artinya tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil-dalil syar'i. Tidak ada ruang bagi akal dan ijtihad di dalamnya. Sumber-sumbernya terbatas hanya pada apa yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Karena tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, apa yang wajib ada baginya dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendirilah yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun di antara makhluk yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, itulah manhaj salafus sholih, manhaj salafus sholih, orang-orang saleh terdahulu dan para pengikutnya dalam mengambil akidah hanya sebatas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Segala apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah, maka mereka pun mengimani, meyakini dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka pun menolak dan menafikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang ataupun generasi terbaik, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Inilah sebabnya dalam beriktikad kepada Allah mereka tidak saling bertentangan. Bahkan akidah mereka adalah satu dan jemaah mereka juga satu. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberikan jaminan bagi orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW dengan kesatuan kata, kebenaran pendapat, dan kesatuan manhaj. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang mungkin kita semua sudah paham ataupun sudah menghafalnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan juga di dalam Quran surah Toha ayat 123,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yasqa." Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak dia akan tersesat dan tidak pula akan celaka. Nah, dua dalil di atas ya adalah menunjukkan betapa orang-orang terdahulu ketika mengambil suatu petunjuk ya, maka mereka akan mengambil dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lah yang dinamakan Al-Firqah An-Najiyah, yaitu golongan yang selamat. Karena Rasulullah SAW telah memberikan persaksian bahwa hanya mereka lah golongan yang mendapatkan keselamatan, yaitu ketika beliau memberitahukan bahwa umat ini akan terpecah belah. Ya, diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab itu berpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka dan 1 golongan masuk surga, yaitu al-jamaah." Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut telah terbukti kebenarannya. Maka ketika sebagian manusia mendasarkan akidahnya di atas selain Al-Quran dan As-Sunnah, terjadilah penyelewengan dan perpecahan dalam berakidah, yang pada gilirannya mengakibatkan perbedaan kata dan terpecahnya jamaah, hingga pada akhirnya hancurlah kesatuan masyarakat Islam, ya. Dan hari ini sudah terjadi pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kuatkan ya akidah kita, tentunya dengan ya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar akidah kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga harus ya berteman dengan orang-orang solih, ya, dengan orang-orang solih yang tentunya ya mempunyai misi dan visi yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwanu fiddin rahimakumullah, akibat-akibat penyimpangan dari akidah shahihah, ya. Jadi akibat-akibatnya ada ya apabila kita meninggalkan akidah shahihah, yaitu meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Menyimpang dari akidah shahihah itu menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Karena akidah shahihah merupakan pendorong terkuat untuk melakukan amal yang bermanfaat. Seseorang yang tidak memiliki akidah shahihah, niscaya dia akan menjadi mangsa empuk dari prasangka buruk dan keraguan-raguan yang lama-kelamaan akan bertumpuk pada dirinya. Sehingga hal itu akan menghalangi dirinya dari cara pandang yang benar dalam menggapai kebahagiaan hidup yang pada akhirnya mengakibatkan kesengsaraan hidupnya. Kemudian dia akan berusaha keluar dari kesengsaraannya dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri, sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan orang-orang yang tidak berhasil menemukan akidah shahihah, ya. Bingung mereka untuk menjalani kehidupan ini. Maka ketika ingin mencari suatu kebenaran, mereka bingung. Karena apa? Petunjuk yang dicarinya tidaklah tepat. Sebuah masyarakat yang tidak terbimbing dengan akidah shahihah adalah masyarakat hewani yang telah dihilangi prinsip-prinsip hidup bahagia. Meskipun mereka memiliki berbagai sarana yang bersifat materi yang berlimpah, tetapi justru itulah yang mengantarkan pemiliknya kepada kehancuran. Sebagaimana hal itu dapat disaksikan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah terdahulu. Karena berbagai sarana yang bersifat materi tersebut sangat membutuhkan pengarahan atau taujih dan bimbingan untuk diambil faedahnya secara khusus serta dimanfaatkan. Dan tidak ada yang mengarahkan kepadanya kecuali akidah shahihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah dia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku
dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya dapat melihat ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun kamu justru melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kami pun melupakanmu." Toha Quran surah Toha ayat 124 sampai dengan 126. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan materi. Jika kekuatan akidah sampai terpisah dari kekuatan materi dengan beralih kepada akidah yang batil, maka pada saat itulah kekuatan materi akan menjadi sarana penghancur dan perusak. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini di negara-negara kafir yang memiliki harta melimpah namun tidak memiliki akidah shahihah. Jadi dengan demikian, ikhwanu fiddin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, ya, agar memberikan kita akidah yang benar dan kita mengetahui akibat-akibat dari penyimpangan apabila kita tidak mengambil akidah yang benar ini. Dan teruslah kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.